Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Melia dengan NIM akhir 026. Saya Santika Herawati Masud dengan NIM akhir 067. Saya Putri Mutia Iskandar dengan NIM akhir 063. Nama saya Divana Salsabila Muklis dengan NIM akhir 044. Nama saya Alisha Tabina dengan NIM akhir 101. Saya Mutiara Gisarita dengan NIM akhir 111. Dalam video kali ini kami akan mengangkat isu food loss and waste sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs poin 12, yaitu responsible consumption dan production di sektor pertanian. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, sekitar sepertiga makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia di dunia itu hilang bahkan terbuang dalam proses panen hingga konsumsi. Fenomena ini dikenal dengan food loss and waste atau FLW. Menurut FAO, masalah ini tidak hanya berarti pemborosan pangan, tetapi juga menyumbang sekitar 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca setiap tahunnya. Hal ini menjadikan limbah makanan sebagai salah satu penyumbang krisis iklim global. Di Indonesia, persoalan ini memiliki skala yang sangat besar. Bappenas mencatat dalam laporan kajian Food Loss and Waste bahwa dalam periode tahun 2000 hingga 2019, timbulan food loss and waste dari sektor pertanian di Indonesia diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Limbah ini terjadi di sepanjang rantai pasok mulai dari tahap produksi, pasca panen, penyimpanan, distribusi maupun konsumsi. Dan ironisnya, tahap konsumsi menjadi kontributor terbesar dengan sekitar 80% food waste berasal dari rumah tangga. Bahkan sekitar 44% dari makanan yang terbuang sebenarnya masih layak dikonsumsi. Situasi ini kemudian menjadi perhatian global. Pada tahun 2015, isu food loss and waste resmi masuk ke dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya target 12.3 yang menargetkan pengurangan setengah dari limbah makanan per kapita dan pengurangan kehilangan pangan di sepanjang rantai pasok pada tahun 2030 nanti. Target ini menegaskan bahwa persoalan limbah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah etika, ekonomi, dan keadilan sosial. Jika ditelusuri dari ladang hingga ke meja makan, masalah ini muncul di beberapa titik. Di tingkat petani, praktik penanganan pasca panen yang belum optimal menyebabkan hasil panen yang tidak memenuhi standar pasar, lalu dibuang begitu saja. Dalam beberapa kasus, cabai yang tidak laku dijual lalu dibuang ke sungai. Sementara pisang dan bawang merah ditimbun di tanah hingga akhirnya membusuk. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan teknologi, infrastruktur, serta kurangnya penerapan good handling practice. Nah, grafik ini menunjukkan tren persentase kehilangan pangan atau food loss global untuk komoditas buah dan sayuran berdasarkan indikator SDG 12.3.1a dari tahun 2015 hingga 2023. Secara umum, grafik memperlihatkan bahwa upaya pengurangan kehilangan pangan masih menghadapi tantangan yang besar. Terlihat dari kecenderungan angka yang tidak menurun secara signifikan. Pada awal periode, food loss sempat menurun dari 23,2% pada 2015 menjadi titik terendah 22,4% pada 2017. Namun setelah itu terjadi lonjakan pada 2018 hingga mencapai 24,1% dan meningkat lagi menjadi 25,4% pada tahun 2019. Yang mengkhawatirkan, angka 25,4% ini kemudian bertahan terus secara stagnan hingga tahun 2023. Stagnasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa dunia belum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam mengurangi kehilangan pangan pada rantai pasok awal, meskipun SDGs telah menargetkan pengurangan signifikan pada 2030, kenaikan setelah 2017 dan plateau dari 2019 sampai 2023 dapat mengindikasi adanya masalah struktural dalam sistem produksi, penyimpanan, distribusi, serta pengolahan pangan global.
Kondisi ini juga mengisyaratkan bahwa upaya mitigasi kehilangan pangan belum cukup efektif atau belum merata di berbagai negara dan komoditas. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa dunia masih jauh dari target SDG 12.3, khususnya dalam hal food loss, dan dibutuhkan intervensi lebih kuat untuk menurunkan angka tersebut sebelum 2030. Di tahap distribusi dan pemasaran, standar estetika menjadi salah satu penyebab utama. Bahan pangan yang masih layak konsumsi seringkali ditolak hanya karena bentuknya yang dianggap tidak sempurna. Fenomena ini dikenal dengan istilah ugly food. Cabai dengan warna yang tidak sesuai standar atau potongan kubis yang tidak seragam ukurannya, akhirnya menjadi terbuang. Preferensi konsumen terhadap tampilan visual yang sempurna ikut memperbesar persoalan ini. Padahal dampak lingkungan dari limbah makanan di Indonesia sangat besar, di mana setiap 1 ton limbah dapat menghasilkan rata-rata 2,3 ton emisi CO2 ekuivalen. Bahkan, limbah yang terjadi di tahap konsumsi menghasilkan 4 kali lebih besar emisi dibanding limbah yang terjadi di tahap produksi. Artinya, semakin panjang perjalanan makanan dari ladang ke meja sebelum akhirnya terbuang, semakin besar pula jejak karbon yang ditinggalkan. Nah, dampak ekonominya juga tidak kecil. Kerugian akibat food loss and waste di Indonesia ini diperkirakan mencapai 230 hingga 551 triliun rupiah per tahun, atau sekitar 4-5% dari produk domestik bruto. Nah, sementara itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sampah yang tidak terkelola mencapai 66,32% atau sekitar 25.316.514,65 ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa limbah pangan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga krisis ekonomi dan tata kelola lingkungan yang serius. Nah, untuk menjawab tantangan ini, Indonesia mulai mendorong berbagai strategi pengelolaan food loss and waste. Strategi tersebut meliputi perubahan perilaku konsumen, penguatan sistem pangan, serta perbaikan regulasi dan juga pemanfaatan limbah pangan melalui ekonomi sirkular. Selain itu juga ada penguatan data dan juga riset. Nah, semua ini sejalan dengan semangat SDGs yang ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production, yaitu mendorong pola perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Selain kebijakan di tingkat nasional, solusi juga dapat dimulai dari pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah diversifikasi produk hasil pertanian. Buah dan sayur yang tidak memenuhi standar estetika namun masih layak konsumsi dapat diolah menjadi buah potong siap konsumsi, jus segar, sayuran kemasan, atau bahan siap masak. Terus dipasarkan melalui skema diskon yang khusus. Strategi ini tidak hanya memperpanjang umur simpan produk, tetapi kita juga bisa meningkatkan keterjangkauan harga bagi konsumen, memperluas akses pangan yang lebih layak, dan secara signifikan mengurangi potensi limbah pangan. Untuk melihat bagaimana solusi ini diterapkan langsung oleh pelaku usaha, berikut liputan tim kami di sebuah toko buah yang mengolah produk olahan menjadi buah potong dan jus siap konsumsi guna meningkatkan pemanfaatan pangan. Halo semuanya, saat ini kita berada di toko buah bersama Ibu Enda. Di sini aku Alisha Tabina dengan Nim Mahir 101 akan menanyakan beberapa hal nih ke Ibu Enda. Apakah Ibu bersedia? Iya. Pertanyaan pertama aku punya, apa sih yang mendorong toko ini menyediakan buah-buah yang siap dikonsumsi untuk pelanggan, khususnya di sekitar lingkungan sini, seperti latar belakang Ibu Enda mendirikan toko ini kenapa dan sudah berapa lama gitu? Udah kira-kira 7 tahun. Sudah 7 tahun, lumayan lama juga ya. Berarti Ibu Enda udah paham sama sifat-sifat konsumen sekitar. Oke. Alasannya Ibu Enda mendirikan toko ini kenapa? Ini peminatnya banyak emang. Oh, peminatnya banyak. Iya. Berarti warga lingkungan sini tuh trennya emang seneng hidup sehat ya. Senang makan buah, mengkonsumsi buah. Oke, ada lagi? Ini suka dikonsumsi sendiri. Oh, gitu. berarti Ibu Enda ini memang sehat juga ya, senang mengkonsumsi buah, jadi ingin menginfluence tetangga-tetangga dan lingkungan sekitar untuk hidup sehat juga seperti Ibu Enda. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Ibu terhadap toko ini ke depannya?
anu Kak, biar apa? Lebih maju gitu ya. Terus apa lagi ya? Biar lingkungan juga semakin hidup sehat gitu Oh iya ya. iya. Mengkonsumsi buah-buah yang segar. Heeh. Kalau Ibu ngambil buah ini dari mana? Dari langsung Pasar Induk Kak. Langsung. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Divana Salsabila dengan NIM akhir 044. Saya akan melanjutkan wawancara di tempat toko buah Bu Endah ini. Nah, toko buah Pak De Yoga di daerah Gintong ya Bu Endah ya? Kampung Gunung. Oh, Kampung Gunung. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah pengolahan buah yang udah dipotong atau yang ibu buat jus itu bisa memperpanjang dan mendapatkan banyak pengunjung dari biasanya, Bu deh? Oh ini Kak, kalau yang buah agak mateng itu kurang peminatnya. Oh, jadi kalau yang buah potong itu kurang peminatnya. Kalau yang di jus ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit ya. Jadi banyak pengunjung yang lebih minat buah asli ya Mas? Asli. Nah, terus apakah pengolahan buah menjadi buah potong dan jus itu bisa membantu mengoptimalkan stok-stok buah yang kadang udah dipilihin dari awal atau kadang buah yang kematangan atau gimana? Anu Kak, yang agak mateng aja gitu. Jadi dibuat Biar nggak ini, biar nggak mubazir ya Bu. Gitu. Jadi buah potong yang ada di toko Pak De Yoga ini dan jus itu dihasilkan dari buah-buah yang udah kematangan gitu, agak matang. Jadi supaya tidak mubazir, begitu teman-teman. Halo semuanya, saya Mutiara Gisarita dengan NIM akhir 111. Kali ini kita sedang ada di toko buah. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan oleh teman-teman saya. Jadi gini Bude, kalau ngelihat perubahan dari perilaku konsumsi pelanggan itu rata-rata sukanya beli buah yang kayak gimana sih kalau di toko ini? Sukanya yang ini Kak, yang buah-buah segar ini. Berarti lebih suka buah-buah segar yang udah dipajang ya Bude, daripada yang udah dipotong-potong dan dibuat jus. Oke. Terus menurut Bude, selain buah potong dan buah jus itu untuk mengelola bahan yang lainnya, itu Bude ngejual yang lain-lain nggak sih selain olahan dua itu? Oh enggak Kak, yang dijual ini aja, yang ada di sini aja. Yang ada di sini aja. Kenapa yang ada di sini aja? Apakah karena warga sekitar ini sukanya mengkonsumsi yang buah ini aja karena masih mentah dan bisa dimakan dalam jangka panjang atau gimana Bude? Iya, yang senengannya yang ini, yang agak jangka panjang gitu loh Kak. Jadi biar nggak busuk ya Bude? Ya nggak cepat busuk ya, bener-bener. Kalau buah potong dan jus biasanya habisnya itu sehari bisa langsung habis atau butuh beberapa hari? Butuh 3 hari Kak. 3 hari untuk cepat habis. Berarti harus setelah 3 hari baru refill lagi ya, bukan dalam 1 hari habis? Enggak. Oke. Jadi begitu teman-teman terkait pengolahan pangan dan bahan-bahan lainnya yang dijadikan sisanya seperti buah kematangan untuk dikelola di toko buah ini. Sekian, terima kasih. Dari hasil wawancara dan pengamatan pada toko buah tersebut dapat disimpulkan bahwa minat konsumen terhadap produk siap konsumsi seperti buah potong, jus, dan salad buah masih lebih rendah dibandingkan minat terhadap buah segar atau buah yang masih setengah matang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli lebih memilih buah dalam bentuk alami karena dianggap lebih fresh, tahan lebih lama, dan fleksibel untuk diolah sesuai kebutuhan mereka di rumah. Nah, sementara itu, produk siap konsumsi sebenarnya menawarkan kepraktisan, namun peminatnya masih sangat terbatas. Kemungkinan karena harganya relatif lebih tinggi, kekhawatiran terhadap kebersihan, serta daya tahan produk yang lebih pendek. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan strategi pemasaran, menjaga kualitas produksi siap konsumsi, serta memberikan edukasi kepada konsumen agar minat terhadap produk olahan dapat meningkat di masa mendatang.
Toko buah yang telah berdiri selama 7 tahun ini hadir karena tingginya permintaan masyarakat sekitar terhadap buah segar, buah potong, dan jus siap konsumsi. Produk siap saji ini membantu pelanggan yang sibuk untuk tetap rutin makan buah sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Selain itu, pengolahan buah menjadi potongan dan jus juga mendukung konsep zero waste agar buah yang mendekati masa matang tidak terbuang dengan sia-sia, tetapi diolah menjadi produk segar yang bernilai, sehingga stok buah dapat dimanfaatkan secara optimal. Perubahan perilaku pelanggan pun mulai terlihat. Semakin banyak yang menjadikan konsumsi buah sebagai kebiasaan harian. Hal ini sejalan dengan tren nasional yang dimana konsumsi buah masyarakat Indonesia meningkat dari 76,7 gram per kapita per hari pada tahun 2021 menjadi 88,7 gram pada tahun 2023. Kedepannya, toko ini berharap dapat terus berkembang dan mengajak lebih banyak masyarakat untuk mengkonsumsi buah secara rutin, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Setelah melakukan wawancara dengan pelaku usaha buah, kami beralih ke pelaku usaha sayur-sayuran untuk menggali lebih dalam bagaimana mereka mengelola sisa sayuran agar tidak menjadi limbah. Kami ingin mengetahui apakah dengan menjual sayur dalam bentuk paket, mereka dapat membantu pelanggan membeli sesuai kebutuhan dan mengurangi pemborosan. Kita simak videonya. Ibu mau nanya nih, Ibu mulai menjual sayur dalam bentuk paketan kayak gini, apakah emang untuk membantu mengurangi sisa sayur sisaan yang nggak terjual di hari ini, ataukah dengan bentuk seperti ini paketan bisa lebih praktis, Bu? Ini belanja dari semalam sih, langsung dijual gitu, Mbak. Tapi dengan harga ya kita ngikutin harga dari tengkolannya sana, kalau mahal kita jual mahal, tapi sulit jual mahalnya itu, berkurang banyak gitu. Pelanggan juga pada tahu belanja kemana ya, katanya mahal-mahal gitu, pengennya murah tapi kita nggak bisa jual murah. Terus Jadi dibentuk paketan begini tuh emang karena biar lebih praktis aja ya konsumen? Iya, biar dia praktis konsumen, biar gampang ngambilnya gitu. Nah, pelanggan di sini tuh lebih suka beli yang paketan gitu apa yang lepas begini, Bu? Ya, yang lepas, terus yang ituan gitu, nggak tentu sih. Oh, nggak tentu ya? Nggak tentu ya. Tapi kan biasanya tuh kalau penjual atau konsumen di sini kan membeli sayur paketan karena emang udah sesuai sama kebutuhan di rumah tangganya dia gitu. Kalau misalnya beli paketan gini kan untuk sayur lodeh atau sayur asem. Dan kalau yang sayur lepas ini kan kemungkinan besar bakal ada sisa makanan yang nggak termasak atau nggak terpakai gitu, nantinya akan layu dibuang gitu di rumahnya mereka masing-masing. Nah, menurut Ibu dengan sayur dipaketin gini bisa mengurangi sampah rumah tangga nggak, Bu? Ya, menurut kita sih ya bisa mengurangi Bisa ya, juga Bu? sampah rumah tangga, bisa, biar praktis juga, iya kelihatan bagus gitu. Simpel bawahnya gitu. Ibu kan sayuran ini ada masa penyimpanannya ya. Terus juga nggak lama masa penyimpanannya, bisa cuman 1-2 hari doang ya. Nah, itu sisa sayuran yang nggak terjual, yang mulai membusuk, itu biasanya Ibu kemanain? Kayak misalnya Ibu jual murah di tetangga atau Ibu buang? Kita kasih sama orang aja. Kalau masih layak bisa dimakan, Mbak. Kalau nggak bisa dimakan ya kita buang gitu. Dikasih ke orangnya, nggak dijual berarti Bu, dikasih Enggak, aja? ya, yang bisa dimakan itu dimakan, nggak mungkin dijual gitu. Itu kan ngasihnya juga sekedar sedikit, nggak banyak. Iya. Kira-kira itu banyak nggak, Bu, yang sisa sayuran busuknya? Ya, kadang banyak, kadang dikit, soalnya harganya kan tinggi banget. Jadi pembeli itu nggak kuat dengan harganya, Mbak. Harganya tinggi banget. Sedangkan kita belanja juga harus cash bayarnya, nggak boleh kurang, nggak boleh ngutang gitu. Rugi nggak, Bu, kira-kira tuh? Ya, ruginya banyak sih, menurunnya banyak. Dari harga beli Ibu? Iya, pokoknya menurunnya banyak. Kadang keluarin uang sekian, cuma pendapatan sekian gitu doang. Kita harus sabar dan sabar. Berarti tadi cara alternatif Ibu dengan memberikan ke orang-orang secara gratis gitu yang masih layak untuk dikonsumsi. Itu kasihan kalau dibuang kan, semasa masih bisa dimakan ya saya kasih orang. Kalau nggak bisa dimakan ya kita buang gitu. Jadi mengurangi limbah juga ya, Bu? Iya, mengurangi limbah, iya. Kita sedekahkan. Iya. Ibu izin mau bertanya, Ibu belanja sayuran di sini itu setiap hari atau gimana ya, Bu? Kadang-kadang kalau membutuhkan barang kesini. Biasanya cara Ibu ngatur membeli sayuran di sini supaya biar cepat habis di rumah itu bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau barang yang dibutuhkan di rumah habis seperti jahe ini saya kesini gitu.
rumah saya di dekat, maksudnya di Nerada di komplek. Lagi pas kebetulan aja mau kemari ke pasar. Biasanya tukang sayur. Berarti ibu setiap beli itu udah tahu ya kebutuhan ibu tuh seperti apa. Jadi biar cepat habis gitu. Iya. Baik. Ibu biasanya pernah nggak bu beli yang sayuran yang udah dipaketin, misalnya kayak paket sayur asem, paket sayur rode gitu. Menurut ibu apakah dengan adanya sayur-sayuran yang dipaketin itu lebih praktis untuk ibu masak, jadi lebih Tergantung kan, tergantung kebutuhannya ya. Kalau misalnya keluarga kecil yang dibutuhkan kan sedikit ya udah dipaketin tuh praktis gitu. Tapi kalau keluarga besar mungkin harus beli yang satu-satuan. tapi tetap sesuai kebutuhan ya bu ya. Ya. Apakah ibu nanti pas masak kalau misalnya memang ada kelebihan, apakah ibu juga kasih ke tetangga ibu ya biar seenggaknya makanan-makanan itu tidak habis dibuang begitu saja gitu. Untuk saat ini memang kita beli itu harus dihabiskan. Makanan kita makan sama suami berdua habis. Kalaupun ternyata sisa masuk kulkas. Setelah nanti kalau misalnya kita mau perlukan lagi kita makan, diangetin. Berarti setidaknya makanan-makanan yang sisa itu tidak terbuang begitu saja ya bu ya. Ya. Berarti ini juga langkah upaya untuk mengurangi limbah juga ya bu ya di rumah tangga gitu. Baik. Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, terlihat bahwa upaya pengurangan limbah pangan telah dilakukan secara nyata oleh pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi penjual, tidak hanya mengelola stok dengan lebih terencana melalui pembuatan jus segar atau dengan menjual paket sayuran, tetapi mereka juga membagikan sisa-sisa dagangan mereka kepada tetangga agar hasil dagangan mereka yang tersisa tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia di tempat pembuangan sampah. Dari sisi konsumen sendiri, masyarakat mulai menunjukkan perilaku yang lebih bijak dengan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhan, merencanakan menu, serta mengolah kembali sisa-sisa makanannya dengan cara dipanaskan atau dimanfaatkan ulang. Praktik-praktik sederhana ini menunjukkan bahwa pengurangan pemborosan makanan dapat dimulai dari level yang paling dekat, yaitu toko dan rumah tangga. Hal ini secara langsung mendukung pencapaian SDGs 12 melalui pemendekan rantai pemborosan, pengurangan emisi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya pangan. Dari ladang hingga meja makan, setiap aktor memiliki peran penting karena masa depan pangan yang berkelanjutan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita produksi, tetapi juga dengan apa yang kita pilih dan apa yang untuk tidak kita buang. Melihat berbagai upaya di tingkat masyarakat dan pelaku usaha tersebut, penting juga untuk memahami bahwa persoalan food loss and waste tidak hanya berlangsung di level mikro, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kebijakan dan efisiensi sistem pangan secara keseluruhan. Dari sudut pandang ekonomi pertanian, persoalan food loss and waste menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem pasar, mulai dari struktur insentif di tingkat petani yang tidak mendukung pemanfaatan hasil panen secara optimal, mekanisme harga yang sering tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya, hingga perilaku konsumen yang cenderung mengutamakan estetika. Ketidakseimbangan informasi serta dominasi standar estetika pasar membuat nilai ekonomi produk pertanian tidak terbentuk secara optimal. Akibatnya, hasil panen yang seharusnya memiliki nilai jual menjadi hilang atau terbuang sebelum mencapai ke konsumen. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mendorong berbagai kebijakan perbaikan rantai pasok seperti peningkatan infrastruktur pasca panen, pembangunan cold chain yang lebih merata, penyediaan fasilitas penyimpanan berbasis kelompok tani, serta pelatihan good agriculture practice dan good handling practice agar kehilangan panen dapat ditekan sejak hulu. Di sisi pasar, kebijakan labeling pangan, promosi produk grade B, serta insentif bagi pelaku yang mengolah produk non-estetis menjadi komoditas bernilai tambah dianggap mampu memperkuat efisiensi sistem pangan. Pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi strategi penting, di mana produk yang tidak terserap pasar bisa dialihkan untuk pakan ternak, kompos, biodigester, atau industri pengolahan. Keseluruhan kebijakan ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, menekan biaya produksi, meningkatkan pendapatan petani, dan memastikan sistem pangan nasional berjalan lebih berkelanjutan. Sekian hasil wawancara dan pemaparan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.